Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang mengenal obat ivermectin. Profesor Zulis masih bersama kami. Iya, Ya iya, Profesor, ini banyak sekali kemudian informasi yang semakin simpang siur terkait efek, kemudian efektivitas ataupun fungsi dari obat ivermectin. Apakah benar obat ivermectin ini jika digunakan tanpa resep kemudian bisa juga menyebabkan kematian ataupun kemudian obat ivermectin ini juga nanti akan berfungsi sebagai pencegahan maupun mengurangi gejala klinis dari pasien COVID-19. Apakah informasi tersebut benar adanya? Profesor. baik ya. Memang informasi tentang ivermectin kan sangat simpang siur ya. Mhm. Jadi ivermectin ini sendiri kalau berangkatnya adalah dari hasil uji in vitro tadi yang saya bilang di Australia sebagai antivirus, maka harapannya adalah dia bisa menghambat replikasi virus. Tentu saja dengan dihambatnya replikasi virus, maka nanti akan mengurangi gejala-gejala yang muncul akibat adanya infeksi virus. Jadi, tetapi obat ini bukan sebagai penghilang gejala ya, karena obat Mhm. ini tidak memiliki efek misalnya kayak mengurangi demam dan sebagainya enggak. Jadi dia bukan untuk mengurangi gejala. Tapi harapannya adalah untuk menghambat replikasi virus. Tetapi sekali lagi juga bahwa berapa dosis yang tepat untuk menghambat replikasi virus seperti itu masih menjadi pertanyaan ya. Mhm. Artinya gini, karena obat ini kan sebetulnya dipakai untuk antiparasit awalnya adalah untuk tujuan lokal. Jadi parasit, cacing itu ada di saluran usus begitu ya, di saluran usus. Kemudian mereka itu kan usus apa namanya si cacing atau parasit itu dia melekat ya di usus-usus gitu. Obat ini bekerja dengan cara melumpuhkan dari parasit tersebut. Ya, dengan cara dia masuk ke sistem sarafnya si cacing, si parasit, kemudian Mhm. nanti cacingnya jadi lumpuh dan kemudian dia bisa keluar begitu dan mati begitu ya. Nah, sedangkan COVID kan beda lagi nih. Nah, COVID ini obat ini adalah obat yang tidak mudah masuk ke dalam tubuh sebetulnya, absorpsinya kecil ya. Nah, sehingga ketika untuk obat COVID maka dibutuhkan dosis yang lebih besar. Mhm. Tentunya ya, karena untuk COVID kan dia harus sampai ke paru-paru, mungkin sampai organ lain yang mungkin ada virusnya, sehingga pastinya akan dibutuhkan dosis yang lebih besar. Tentu saja dosis yang lebih besar akan berimplikasi juga terhadap efek samping yang bisa lebih besar, begitu ya. Mhm. Jadi saya kira ini harus masih menjadi pertanyaan terus terang sebetulnya bahwa sebetulnya seberapa sih dosis efektif untuk bisa berpotensi sebagai apa untuk COVID ini begitu ya, Mhm. entah untuk terapi atau mungkin pencegahan. Cuman kalau pencegahan juga seperti ini, kalau pencegahan kan berarti belum terjadi nih. Ketika kita minum sesuatu yang tidak ada sasarannya juga menjadi tidak rasional ya, Baik. sebetulnya ya. Karena kan minum sesuatu tapi barang yang kita sasar kan belum ada kalau namanya Mhm. pencegahan ya. Sehingga kalau pencegahan saya lebih cenderung untuk meningkatkan sistem imun sebetulnya. Karena itu apa namanya memang udah melekat dengan tubuh kita ya dengan sistem imun yang kuat, maka ketika ada virus lewat begitulah maka tubuh kita akan dengan apa namanya kekuatannya akan mencoba mengeliminasi dari virus tersebut dengan sistem imun kita begitu. Jadi kalau untuk pencegahan juga mau berapa lama itu juga menjadi pertanyaan. Karena kan Baik. belum kejadian. Mau Mhm. seberapa lama mau diminum kan gitu ya. Seperti apa. Jadi saya kira kita kok masih belum mendapatkan apa ya yang pasti seperti apa mengenai penggunaan ivermectin ini ya terkait dengan pencegahan maupun termasuk terapinya. Kita masih menunggu banyak informasi-informasi yang lebih pasti mengenai ivermectin. Baik, kita masih harus menunggu seperti apa hasil uji klinis begitu ya, supaya bijaksana dalam Betul. menggunakan seperti apa dosisnya pun masih belum tahu nih Profesor. Tapi kalau kita lihat Iya, sekarang pemerintah sudah kemudian menggenjot, sudah banyak memperbanyak produksi begitu terkait dengan obat ivermectin ini. Apakah hal tersebut sebenarnya hal yang bijaksana atau apa tanggapan Profesor terhadap hal ini? iya saya kira memang kita tidak bisa menyalahkan juga karena tadi ya mungkin masalah sense of crisis juga di mana wah ini kayaknya dibutuhkan sementara ya harus ada kompromi memang begitu tapi memang bahwa obat ini silakan aja jika akan digunakan karena ini semuanya masih question ya. Saya bilang Mhm. tadi masih 50-50 kita. Walaupun ada sebagian yang mengatakan, "Oh ini potensinya bagus begini," tapi Mhm. juga kan nyatanya sebagian lain mengatakan, "Ah belum," begitu ya. Sehingga kan kita juga belum bisa memastikan. Namun demikian silahkan kalau mau mencoba gitu ya, yang penting nggak bahaya, sebetulnya gitu ya. Dan tadi ya
bisanya nggak bahaya adalah ketika kita menggunakannya dengan pengawasan ataupun dalam koridor uji klinik. Kalau dalam koridor uji klinik kan jelas tuh akan diawasi, dipantau, dicatat begitu ya, sehingga kita pasti betul gitu ya, apakah memang ini potensial atau tidak. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk testimoni atau yang dipakai masyarakat, ini terus terang begini, saya punya kawan ini sepasang suami istri yang satu sama-sama kena COVID dalam waktu hampir bersamaan. Yang satu mendapatkan dua-duanya mendapatkan ivermectin, Mbak. Satunya membaik, satunya meninggal. Nah, kesimpulannya apa? Artinya kan walaupun sama-sama mendapatkan ivermectin, toh juga tidak selalu bisa kemudian mencegah kemungkinan kematian ya. Walaupun memang, nah makanya seperti ini kan nggak bisa kemudian kita langsung ambil kesimpulan begitu ya. Makanya kita harus mendapatkan satu hasil uji klinik yang valid dengan desain yang sahih ya, yang memang bisa dipercaya, sehingga itu tadi bisa kita jadikan pegangan begitu ketika kita akan menggunakan atau tidak, seperti itu, Mbak. Baik, Priscilla. Prof, ini terakhir imbauan kepada masyarakat terkait ivermectin ini akhirnya dijual bebas di online shop, juga kita bisa menemukannya. Terkait juga lonjakan kasus ini sedang meningkat, mungkin banyak masyarakat yang akhirnya ingin cepat-cepat sembuh gitu, mencari obat tertentu, kemudian multivitamin tertentu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakatnya agar bijaksana, kemudian juga menyerap informasi-informasi terkait dengan obat terapi ataupun obat-obat penyembuhan dan juga multivitamin yang kini beredar banyak di masyarakat? Ya, saya kebetulan karena memang juga sedang terkena COVID ya, jadi saya bisa punya pengalaman ya, memang sama ya pastinya, wah ketika kita terkonfirmasi positif pasti, aduh gimana nih ya, tapi karena tadi ya kita kebetulan mungkin lebih literate ya, artinya udah bisa membaca gitu. Jadi memang lebih utama adalah kita menggunakan obat-obat untuk multivitamin, memang kita sarankan ya, karena untuk meningkatkan sistem imun. Ya, vitamin C mungkin bisa 500 kali 2, kemudian vitamin D bisa 1000 sampai 5000 IU, kemudian vitamin E, kemudian ya saya kira itu, dan juga makan makanan yang sehat. Dan misalnya masyarakat ini mau menggunakan berbagai macam bahan-bahan alam ya, seperti herbal seperti itu juga bagus selama itu masih ada memang pengalaman secara empirik ya, jadi bukan yang dibikin-bikin ya. Jadi kadang-kadang ada yang aneh-aneh itu ya, mungkin tuh kita nggak usah pakai yang nggak logis ya. Tetapi kalau yang itu memang misalnya empon-empon atau apa yang itu mungkin sambiloto atau apa yang memang sudah banyak riwayat pengalaman dari turun-temurun itu bisa meningkatkan sistem imun, silahkan bisa dipakai. Dan mungkin kalau yang obat-obat yang sampai terlalu mahal harganya, saya kira nggak usah dipaksakan ya. Jadi kembali lagi itu malah bikin cemas begitu kan. Jadi mungkin dari sistem imun jadi turun ya. Jadi saya kira yang penting adalah tadi peningkatan sistem imun, kemudian jika ada antivirus, maka antivirus yang memang sesuai dengan panduan terapi ya, misalnya seperti oseltamivir atau favipiravir, yang itu bisa kita mintakan ke dokter ya, ke puskesmas, seperti itu biasanya nanti akan mendapatkan obat sesuai dengan kondisi kita begitu. Baik, Begitu, itu Mbak. memang yang menjadi fokus ya, mendapatkan obat sesuai dengan keadaan kondisi tubuh masing-masing yang terpapar begitu ya, Profesor. Baik, Profesor, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia memberikan sejumlah informasi. Cepat sembuh, Profesor. Semoga pulih Terima kembali kasih. dan sehat selalu. Iya. Amin. Terima kasih, Mbak. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.